Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fadila dengan NIM 19060026, Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi sejarah pemikiran ekonomi yang materinya pemikiran tokoh-tokoh klasik lainnya. Baiklah, tokoh yang pertama ada Thomas Robert Malthus. Pada tahun 1766 sampai 1834. Sesudah Adam Smith, Thomas Malthus dianggap sebagai pemikir klasik yang berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Di antara buku-buku yang disebutkan, ada buku Principle of Population adalah yang paling dikenal dan yang paling luas. Dari buku tersebut akan terlihat bahwa Malthus termasuk salah seorang pengikut Adam Smith. Walaupun tidak semua pemikirannya sejalan dengan pemikiran Smith, di satu pihak Smith optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi. Sebaliknya, Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia. Sumber pesimisme Malthus tidak lain dari kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama jumlahnya tetap. Di dunia ini jumlah tanah relatif tetap atau waktu itu belum ada misi penerbangan ke bulan dan planet-planet lain. Malthus mengamati manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur geometric progression dari 2 ke 4, 8, 16, dan 32, atau seterusnya. Sementara itu, pertumbuhan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung, atau arithmetic progression, dari 2 ke 4, 8, 6, 8, dan seterusnya. Karena perkembangan jumlah manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi hasil-hasil pertanian. Malthus meramal bahwa suatu ketika terjadi malapetaka atau disaster yang akan menimpa umat manusia. Dalam esai of the Principle of Population pada tahun 1796, Malthus menguraikan bahwa salah satu cara untuk menghindari dari malapetaka tersebut adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk atau keluarga berencana. Pandangan Malthus di atas oleh sebagian pakar dipandang terlalu pesimis. Dalam kenyataannya, produktivitas tenaga kerja meningkat dari tahun ke tahun, dimulai dengan revolusi industri pada abad ke-18 dan akhir revolusi hijau atau penemuan bibit-bibit baru yang lebih unggul, serta revolusi biru, yaitu penyediaan sarana irigasi untuk backup revolusi hijau tersebut. Sebagai catatan, perlu dikemukakan, jika orang berbicara tentang Malthus, maka ingatan orang akan lari pada teori populasi yang telah dijelaskan di atas. Sebetulnya, selain tentang penduduk, karyanya di bidang-bidang lain juga ada. Ya, misalnya Malthus bersama-sama dengan Ricardo secara cukup sengit pernah membantah teori Say yang mengatakan bahwa penawaran akan selalu menciptakan penawarannya sendiri, dan karenanya dalam perekonomian tidak akan pernah terjadi kelebihan produksi. Akan tetapi pandangan Malthus dan Ricardo ini tidak mendapat tanggapan yang wajar di zamannya, dan baru diterima orang setelah dikembangkannya lebih lanjut oleh Keynes kira-kira 1 abad kemudian. Tokoh yang kedua yaitu David Ricardo. Pada tahun 1772 sampai 1823. Ricardo sependapat dengan Smith bahwa labor memegang peran penting dalam perekonomian. Ide yang berasal dari Smith ini kemudian dikembangkan menjadi teori harga yang relatif.
Berdasarkan biaya produksi, yaitu biaya labor menjadi unsur utama, di samping biaya-biaya kapital. Kapital mendapat perhatian yang cukup besar dalam analisis Ricardo, sebab kapital tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas labor, tetapi juga berperan dalam mempercepat proses produksi sehingga hasil produksi dapat dengan cepat dinikmati atau dikonsumsi. Perbedaan antara Smith dan Ricardo hanya dalam penekanan. Smith lebih menekankan masalah kemakmuran bangsa dan pertumbuhan, sedangkan Ricardo lebih memperhatikan masalah pemerataan pendapatan di antara berbagai golongan dalam masyarakat. Dalam buku The Principle of Political Economy and Taxation pada tahun 1817, Ricardo mengemukakan beberapa teori yang antara lain teori sewa tanah atau land rent, teori nilai kerja atau land theory of value, dan teori upah alami natural wages. Ada lagi teori uang, dan satu lagi yang paling terkenal adalah teori keuntungan komparatif dari perdagangan internasional. Tentang dalam teori tentang sewa tanah, ia menjelaskan bahwa jenis tanah berbeda. Ada yang subur, kurang subur, hingga tidak subur sama sekali. Produktivitas tanah yang subur lebih tinggi. Dengan demikian, untuk menghasilkan satu satuan unit produksi, diperlukan biaya rata-rata atau biaya marginal yang lebih rendah pula. Makin rendah tingkat kesuburan tanah, jelas semakin tinggi pula biaya rata-rata dan marginal biaya untuk mengelola tanah tersebut. Makin tinggi biaya-biaya, dengan sendirinya keuntungan per hektar tanah menjadi semakin kecil pula. Berdasarkan penjelasan di atas, jika sewa untuk tanah yang lebih subur lebih tinggi dibandingkan dengan sewa tanah yang kurang subur, apalagi yang tidak subur. Tentang teori nilai kerja dan upah alami, Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Menurutnya, kalau harga yang ditetapkan lebih besar dari biaya-biaya, dalam jangka pendek perusahaan akan menikmati laba ekonomi. Dan Ricardo menyimpulkan bahwa yang paling menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami, yang besarnya hanya cukup agar buruh tanah bertahan hidup saja. Menurutnya, besar tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat atau custom. Jika dikaitkan dengan keadaan Indonesia sekarang, pernyataan Ricardo di atas benar adanya. Misalnya, dalam tata niaga cengkeh dan jeruk, aturan tersebut hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, tetapi para petani cengkeh dan jeruk sendiri justru menjadi pihak yang tertekan. Sayangnya, berbagai pandangan dari pakar-pakar ekonomi bahwa tata niaga cengkeh dan jeruk ini tidak akan menguntungkan petani tidak pernah didengar. David Ricardo sering dianggap sebagai pakar aliran klasik yang sangat gemilang selain Adam Smith. Akan tetapi, kehebatannya dalam melakukan analisis ekonomi juga paling banyak mendapat kecaman. Hal ini disebabkan dalam melakukan analisis, ia sering bersikap tegar dan dingin. Sebagai akibatnya, ilmu ekonomi kemudian sering dikritik sebagai dismal science. Ilmu ekonomi kemudian diejek sebagai ilmu yang tidak berperasaan. Sebab dalam melakukan pembahasan, para pakar seperti Ricardo berusaha lebih banyak menggunakan rasio atau pikiran akal sehat dan menghindari unsur perasaan atau sentimen sebisa-bisanya. Tokoh yang ketiga yaitu Jean-Baptiste Say pada tahun 1767 sampai 1832. Kontribusi Say yang paling besar terhadap aliran klasik ialah pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, atau supply creates its own demand. Pendapat Say di atas disebut hukum Say atau Say law. Hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Setiap ada produksi akan ada pendapatan yang besar.
persis sama dengan nilai produksi tadi. Dengan demikian, dalam keadaan seimbang, produksi cenderung menciptakan permintaannya sendiri akan produksi yang bersangkutan. Dengan dasar asumsi seperti ini, ia menganggap bahwa peningkatan produksi akan selalu diiringi oleh peningkatan pendapatan, yang akhirnya akan diiringi pula oleh peningkatan permintaan. Jadi, dalam perekonomian yang menganut pasar persaingan sempurna, tidak akan pernah terjadi kelebihan penawaran atau excess supply. Pendapatan Say bahwa produksi akan selalu menciptakan permintaannya sendiri, menjadi pedoman dasar dalam kebijaksanaan ekonomi selama kurun waktu 100 tahun. Pada perkembangannya, kebijaksanaan itu kemudian dikritik sangat keras sebagai pangkal tolak terjadinya depresi besar-besaran pada tahun 1930. Hal ini akan kita bicarakan lebih lanjut dalam bab selanjutnya sewaktu kita mendiskusikan pemikiran-pemikiran Keynes. Baiklah, pemikiran yang terakhir yaitu John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Mill dikenal sebagai penulis yang sangat berbakat. Buku yang terakhirnya yaitu Principle of Political Economy yang dimasukkan untuk mencari teori-teori ekonomi pada masanya. Dalam kenyataannya, buku tersebut dapat dikatakan sebagai versi modern dari The Wealth of Nations Adam Smith. Hal itu karena buku Mill inilah yang kemudian jadi pegangan utama mahasiswa yang ingin belajar ekonomi hingga akhir abad ini. Buku tersebut dianggap sebagai apoge dari mazhab klasik. Mulai dari pandangan Smith, Malthus, Ricardo, dan Say, dalam buku tersebut Mill mengatakan tidak ada teori yang orisinil dan pemikirannya sendiri. Akan tetapi, tampaknya ia terlalu merendah. Hal itu disebabkan konsep return of scale adalah orisinil dari Mill. Mill juga orang yang pertama mengemukakan ide tentang konsep elastisitas permintaan yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Marshall. Dalam Principle of Political Economy, pandangan-pandangan klasik disempurnakan dan diberi sentuhan yang lebih manusiawi. Di tangan Mill, individualisme tidak lagi tampil kasar dan kaku. Sebagai sesama kaum klasik, ia menentang pihak-pihak yang menuduh paham laissez-faire sebagai ilmu yang menyedihkan dan muram, dan menuduh teori upah Ricardo sebagai teori upah Besi, sebagaimana dikutipkan Brinton pada tahun 1981 dari The Principle of Political Economy. Mill dalam buku-buku ajar tentang pemikiran ekonomi selalu dimasukkan ke dalam aliran klasik, walaupun di akhir hayatnya ia menyebut dirinya sendiri sosialis. Sekian materi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.